sebetulnya saya tidak begitu mengenal ya mereka awalnya. Kemudian mereka nyampaikan ke Pak Don bahwa mereka mau dukung saya. Jadi ini di luar itu masyarakat benar murni gitu. Ternyata mereka punya kelompok gitu ya, kelompok yang ada tersebar di beberapa daerah. Nah, mereka nyampaikan ingin mendukung saya kayak gitu. Untuk besok apakah ada jadwal kampanye? Besok ya. Itu ada. Besok ada. Terutama soal pendidikan ya. Saya tidak ngomong bahwa saya memang mempunyai program pendidikan gratis. Dan itu sudah saya lakukan saat saya di Surabaya. Sampai dengan 2017 saat itu kan SMA di Surabaya. Nah, saat saya jadi Menteri Sosial, saya kalau pulang itu banyak surat masuk karena warga terutama nggak bisa bayar. Dia minta bantuan ke saya untuk membantu untuk bayar untuk sekolah. Ada sih rinciannya berapa gitu. Ada juga yang minta untuk nebus ijazah dan sebagainya. Karena itu saya berharap seperti itu kan. Seringkali ngomong ya kita nggak bisa, pemerintah itu bukan hanya sekolah negeri. Jadi sekolah swasta pun juga harus diperhatikan. Saat saya jadi wali kota pun saya selalu punya data sekolah ini, guru ini apa, berapa itu selalu saya punya. Nanti kalau awal tahun saya menghitung berapa jumlah anak usia yang akan masuk SD, berapa jumlah anak usia yang akan masuk SMP setiap tahun. Jadi kalau saya tahu misalkan rayon ini kurang jumlah ruang kelasnya, itu sudah dikompar, dihitung dengan swasta juga. Nah ini nanti juga akan dikompar dengan pondok pesantren dan sekolah-sekolah keagamaan lainnya. Itu kita akan compare, hitung sebetulnya di situ bisa nampung berapa, di swasta bisa nampung berapa. Nah biasanya memang sisanya yang nggak tertampung ini saya serahkan ke sekolah negeri dengan harapan apa? Karena di sekolah negeri itu misalkan ruangannya nggak cukup, maka bisa saya tambah. Kita bisa tambah, maksimalkan, atau dipakai 2 shift gitu. Tahun ini 2 shift gitu. Nah tahun depan tahun ini kita bangunkan ruang kelas sehingga tahun depan sudah bisa terpenuhi. Tahu SMP 1 ya, dan saat itu ada ruang parkir itu di komplek itu sekolah. Akhirnya saya bangunkan gedung parkir di belakang. Itu kan saya saat itu yang bangun. Saat zaman saya jadi wali kota. Nah, seperti itu. Jadi mereka kebutuhannya apa? Termasuk swasta, termasuk kebutuhan guru untuk di sekolah negeri maupun swasta ataupun pondok pesantren. Kenapa? Apapun mereka itu sudah membangun anak bangsa gitu. Jadi kita nggak bisa ngomong milih hanya merhatikan sekolah negeri saja, karena semua itu adalah membangun sumber daya manusia anak bangsa. Tidak mesti apple to apple gitu ya, sama gitu, enggak. Karena kan tiap daerah itu punya karakteristik dan kebutuhan beda-beda, daerah yang mereka selama ini aksesibilitasnya susah gitu ya, maksudnya di daerah itu, sehingga akibatnya pertumbuhan pembangunan mereka agak lebih rendah dibandingkan yang lain. Daerah Kapur, daerah seperti di Madura itu kenapa? Karena aksesibilitasnya untuk beberapa wilayah itu sulit gitu. Makanya itu yang harus dipaksakan, terutama untuk aksesibilitas. Itu yang pertama. Kemudian infrastruktur juga air. Itu kalau di Surabaya dulu saya kejar, saat saya masuk itu belum 50%. Tapi saya kejar sehingga sampai saya turun itu sudah 99%. Nah, kayak seperti itu, karena air itu kebutuhan yang mendasar. Ini masih banyak. Saat saya jadi Kemensos ini saya bangun air bersih di Pamekasan, di Pasuruan, kemudian di beberapa pesantren, kemudian juga ada di di Sumenep, ada di Bangkalan kayak gitu. Jadi masih banyak yang membutuhkan air bersih.
Karena itu juga salah satu pertimbangan untuk pembangunan itu. Jadi tidak mesti sama, tapi bahwa konsepnya adalah di situ ada manusia. Manusia itulah fokusnya. Dia bukan objek. Dia adalah subjek yang harus diperhatikan, termasuk kebutuhan pangannya, kebutuhan pendidikannya, kebutuhan tadi kesehatannya. Aku semuanya udah mikir itu tadi. Cuman saya nggak bisa sampaikan nanti karena ini sangat sensitif untuk itu. Di deklarasi saya enggak gitu, itu ada tim yang godong ya. Sebetulnya saya konsentrasi terhadap masalah-masalah. Saya terus terang nggak konsentrasi di tim pemenangan. Saya nggak itu. Bagi saya itu nanti itu yang akan menjadi beban itu ke saya gitu. Itu yang sekarang lagi saya pikirkan terus. Jadi seperti garam di Pamekasan, gimana bisa bisa kualitasnya menyamai garam industri impor gitu, supaya ya saya yakin kalau harga itu bisa ditekan, baik industrinya, industri yang menggunakan garam industri maupun garam nelayan petani ini. Saya yakin itu bisa naik, kemudian dia juga bisa turun untuk harga itu kalau kualitas garam ini bisa disamakan dengan garam industri. Nggak bisa. Oh ya, kamu tak bisa. Kamu tak openi untuk misalkan makan ya. Untuk misalkan supaya dia bisa makan, bisa tingkatkan pendapatannya. Terus kemudian dia punya anak, nggak bisa sekolah karena kena masalah rayonisasi. Kemudian dia mau jual produknya, nggak bisa karena infrastrukturnya nggak ada. Nggak bisa seperti itu. Di Surabaya pun aku bangun karena ini yang dibangun manusia, bukan kata benda. Kalau kata benda, aku bisa dulukan ini. Ya, anggarannya terbatas, tapi bagaimana memanage anggaran itu supaya tadi tidak ada orang yang tertinggal. Bu, tapi sudah melakukan pemetaan Bu setiap case di setiap kota? Ya, saya melakukan langsung. Begitu ada case seperti ini, saya langsung malamnya saya nanya-nanya, ini gimana misalkan tembakau, ini gimana gitu soal ini. Saya langsung nanya, tolong dicek soal pendidikan, tolong cek ini, itu bagaimana masalah pendidikan, masalah di pesantren, masalahnya apa, kayak begitu, masalah air bersih, masalahnya apa. Visi dari tidak ada yang menyinggung terkait isu-isu perempuan itu bagaimana? Jadi begini ya Mbak, saya selalu melihat pembangunan itu di dalamnya ya ada perempuan, ya anak, ada laki-laki gitu. Contohnya misalkan saat saya juga nggak ada secara spesifik di Surabaya bahwa untuk pemberdayaan perempuan gitu. Tapi saya buat program pahlawan ekonomi.